Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas review on passive voice. Kita akan mereview kembali kalimat passive voice yang pernah kalian pelajari di mata kuliah Basic Grammar. Pada mata kuliah Intermediate Grammar ini kita bahas kembali ya kalimat passive voice-nya. Kita mereview kalimat passive voice dengan cara mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Tapi sebelum itu akan saya ingatkan kembali bahwa kalimat passive voice itu syaratnya harus ada to be kata kerja ketiga ya. Kalimat passive voice itu harus ada to be kata kerja ketiga. Yang mana to be kata kerja ketiga dalam bahasa Indonesia itu artinya di atau ter, dimakan, diminum, ya, dibeli, ya, dan lain-lain. Dan penggunaan to be itu disesuaikan dengan tensisnya. Kalau past tense, to be-nya was dan were, ya, was were diikuti kata kerja ketiga. Kalau present tense, to be-nya am is are, terus diikuti kata kerja ketiga. Kalau future, to be-nya be, ya, will be, diikuti kata kerja ketiga. Kalau kalimatnya present perfect, has atau have, to be-nya been, baru diikuti kata kerja ketiga. Kalau present continuous, nanti ada am is are, terus diikuti being kata kerja ketiga. Pokoknya kalau kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contohnya ya. She wrote a letter last night. Nah, ini kalimat aktif yang past tense ya. Dia menulis surat tadi malam. Terus dipasifkan, surat ditulis oleh dia tadi malam. Suratnya ada satu ya. Jadi to be-nya was ya. Dan tadi malam jadi pakai to be yang past tense. Antara was sama were, karena suratnya satu, maka to be-nya was. A letter was written by her last night. Selanjutnya mari kita kerjakan dua soal ini ya. Our roof at the moment. Di sini ada at the moment. At the moment itu saat ini ya. Present ya, present continuous biasanya. Berarti ini kalimatnya apa? Present continuous passive. Ya, our roof ya, atap kita ya sedang diperbaiki saat ini ya, kalimat present continuous passive. Kalau yang D jelas nggak cocok karena ada saat ini ya, saat ini itu past continuous passive. Kalau yang D nggak cocok. Kalau yang C ini juga untuk past tense. Kalau yang B, our roof is repairing. Nah, ini aktif ya. Kalau yang B itu aktif ya, nggak mungkin atap itu memperbaiki dirinya sendiri. Seharusnya diperbaiki. Jadi salah, yang B salah. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang A ya. Yang paling tepat itu yang A. Our roof is being ya repaired at the moment ya. Atap kita sedang diperbaiki saat ini ya. Itu namanya present continuous passive. Selanjutnya yang nomor 2, this house by my grandfather. Di sini tidak ada keterangan waktunya ya, tidak ada keterangan waktunya. Tapi kita pilih pilihan yang menunjukkan pasif ya. Rumah ini dibangun oleh kakek. Nah, ya, kita pilih yang cocok untuk kalimat pasif ya. Kan kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Kalau yang A ini memang bisa kata kerja ketiga, kata kerja kedua ketiganya pakai T ya, Bill, tapi nggak ada to be-nya, jadi salah. Yang B itu kata kerja pertama ya. Kalau yang D ada to be was tapi menggunakan kata kerja pertama, jadi salah. Jadi yang paling tepat yang C, was built. Nah, ini namanya kalimat past tense yang pasif. Kok tahu past tense? To be-nya was. This house was built
by my grandfather. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikutnya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga ya. Yang mana to be-nya itu macam-macam. Ada was were untuk past tense ya, diikuti kata kerja ketiga. Am is are diikuti kata kerja ketiga kalau present tense. Will be kalau future tense will be kata kerja ketiga. Kalau present perfect has atau have diikuti been kata kerja ketiga. Kalau present continuous am is are being kata kerja ketiga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita kerjakan soal ini ya. The new grammar rule to us next season. Di sini ada kata-kata next season, berarti kalimat apa? Future ya, future. Aturan grammar yang baru tersebut gitu ya, dijelaskan kepada kami next season ya, sesi yang akan datang ya. Nah, ini kan future. Kalau yang D ini salah. Yang C ini kan ada next season, was itu digunakan untuk lampau, jadi salah. Kalau yang B juga salah, B itu is itu untuk present tense. Jadi yang paling tepat yang B, yang A ya. The new grammar rule will be explained to us next season. Berarti kalimat future yang pasif. Kemudian yang selanjutnya, the car by William tomorrow. Di sini ada kata-kata tomorrow. Berarti future juga ini, future yang pasif. Future pasif berarti ada will be kata kerja ketiga ya. Will be kata kerja ketiga. Yang D jelas salah, was repaired ya. The car was repaired by William. Salah ya, karena was itu untuk past tense. Terus kalau yang B is repaired itu untuk present tense. Sementara di sini ada kata-kata tomorrow, keterangan waktunya tomorrow. Terus yang A has been. Nah, ini untuk present perfect. Ya, present perfect, enggak cocok dengan tomorrow. Jadi yang paling tepat adalah yang C. The car will be repaired by William tomorrow. Ya, mobil ini akan diperbaiki oleh William besok. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikutnya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga ya, yang artinya di atau ter. Kalau kalau past tense was were to be kata kerja ketiga, present pasif ya, am is are kata kerja ketiga, future will be kata kerja ketiga ya, present perfect has atau have been kata kerja ketiga, present continuous tense am is are being kata kerja ketiga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya mari kita kerjakan soal ini ya. In 1975. Nah, ini keterangan waktunya lampau nih ya, 1975 berarti kalimat past tense yang pasif. TVRI as the first television. Berarti kita harus memilih to be dan kata kerja ketiga yang to be terus diikuti kata kerja ketiga. To be-nya yang lampau ya. Karena pasif itu kan harus ada to be kata kerja ketiga, dan to be-nya yang lampau karena ada keterangan waktu 1975. Kalau yang A ini present tense, yang C itu future tense, tinggal yang B sama D. TVRI kan tunggal, berarti yang D salah ya, karena were itu digunakan untuk yang jamak, subjek jamak ya. TVRI kan tunggal, jadi yang paling tepat yang mana? Yang B. TVRI was introduced at the first television gitu ya. TVRI itu diperkenalkan sebagai TV yang pertama. Sekarang soal yang nomor 2, this window by our little boy. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya ya. Tidak ada keterangan waktunya yang menunjukkan past tense, present tense atau future. Tapi kita pilih pilihan yang cocok untuk kalimat pasif. Karena ini kan ada banyak pasif kan ya. Jendela ini diperbaiki oleh
adik laki-laki saya. Kan jelas diperbaiki, pasif, bukan memperbaiki ya. Dan pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau are breaking juga salah. Are-nya itu untuk jamak, sementara window itu kan tunggal, nggak cocok ya. Terus yang B, salahnya ada dua. Are itu jamak, break-nya itu kata kerja pertama ya. Break-nya kata kerja pertama, jadi salah. Terus yang A juga, salah total kata kerja pertama. Jadi yang paling tepat yang C, was-nya itu cocok dengan window-nya satu, jadi to be-nya pakai was. Setelah was itu diikuti kata kerja ketiga ya, itu namanya pasif, kalimat pasif yang lampau, past tense. Kok tahu past tense? Was-nya itu yang menunjukkan past tense. This window was broken ya by your little boy ya. Apa itu artinya? Jendela ini dirusak ya, bukan diperbaiki, tadi salah ngomong ya tadi ya. Jendela ini dirusak oleh adik laki-lakimu ya, adik laki-lakimu gitu ya. Tadi kayaknya salah ngomong saya. Oke. Jadi yang paling tepat yang C. Oke, yang C. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Ya, kita kerjakan soal berikutnya, tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. To be-nya ya, kalau past tense was were diikuti kata kerja ketiga, kalau present am is are diikuti kata kerja ketiga, future ada will terus be diikuti kata kerja ketiga ya. Kalau present perfect berarti ada have atau has, to be-nya been baru diikuti kata kerja ketiga. Present continuous ya, sedang di artinya, am is are being kata kerja ketiga. Mari kita kerjakan soalnya ya. This job by my friend next week. Di sini ada keterangan waktu next week ya, berarti future ya. Future tense yang pasif ada banyak ya. Future berarti will be kata kerja ketiga ya. Yang A jelas salah. A itu present ya, pasif, tapi yang present. Yang D itu aktif, past tense. Did itu kan aktif ya, nggak cocok, ini kan kalimatnya pasif bukan aktif. Kalau yang D itu untuk yang past tense ya, was itu untuk yang past tense, nggak cocok dengan keterangan waktu next week ya. Jadi yang paling tepat yang C, will be done ya, will be done by my friend next week. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita kerjakan soal yang selanjutnya. This problem by your brother yesterday. Di sini ada keterangan waktu yesterday, berarti lampau, past tense ya. Ya. Masalah ini diselesaikan oleh saudara laki-lakimu kemarin. Ya, berarti lampau. Harus ada to be-nya to be lampau diikuti kata kerja ketiga. Nah, ini salah, ini aktif. Kalau yang kalau yang B ini juga salah. Ngapa salah? Ini to be-nya present, nggak cocok dengan yesterday. Kalau yang C juga salah. Ini will be itu untuk future. Jadi yang paling tepat yang A. Ya, this problem was solved by your brother yesterday. Ya, to be kata kerja ketiga ya, was solved, dan to be-nya past tense karena ada yesterday. Selanjutnya teman-teman, kita kerjakan soal berikutnya, tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga, dan to be-nya macam-macam. Kalau past tense ya was were kata kerja ketiga, kalau present tense am is are kata kerja ketiga, kalau future ya will be kata kerja ketiga, kalau present perfect has atau have terus diikuti been kata kerja ketiga, kalau present continuous berarti am is are being kata kerja ketiga yang artinya sedang di. Selanjutnya mari kita kerjakan soal ini ya, kedua soal ini. The city by many people ya. Di sini tidak ada keterangan waktunya. Kalau tidak ada keterangan waktunya, mari kita cari pilihan yang cocok untuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Kalau yang A ini memang bisa kata kerja kedua, bisa kata kerja ketiga, tapi tidak ada to be-nya
ya, jadi nggak cocok. Yang D visits, nah ini aktif ya, aktif mengunjungi, maksud kota mengunjungi, seharusnya kota dikunjungi. Kalau yang C to be visited, ada to-nya, seharusnya ada kata kerjanya, sebelum to itu ada kata kerjanya, want to be atau apa ya, nggak cocok ya. Jadi yang paling tepat yang B, kotanya cuma satu, jadi to be-nya pakai is. Setelah is diikuti kata kerja ketiga, kalimat present tense yang pasif. Jadi apa? The city is visited by many people. Ya, kota ini dikunjungi oleh banyak orang. Terus yang nomor 2 di slide ini, the cookies by Susan now. Ya, di sini ada keterangan waktu now. Now itu sekarang ya. Kalau tidak present ya present continuous. Nah, ya. Kalau tidak present ya present continuous. Di sini kita lihat ya. Have been itu kan ya perfect, present perfect. Ya. Tapi kan nggak cocok dengan now-nya ini, ya. Nggak cocok dengan now. Ini present perfect itu sudah. Were big itu kan pasif juga tapi lampau. Will be itu akan dipanggang ya, cookiesnya itu akan dipanggang, tidak cocok dengan now-nya. Jadi yang paling tepat yang B ya. The cookies are being baked by Susan now. Ya, cookiesnya itu sedang dipanggang oleh Susan. Present continuous pasif. Selanjutnya teman-teman, kita kerjakan soal berikutnya ya, tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga ya. Dan to be-nya macam-macam. Kalau past tense, was, were diikuti kata kerja ketiga. Kalau present berarti am, is, are diikuti kata kerja ketiga. Kalau future will be kata kerja ketiga ya. Kalau present perfect berarti has atau have diikuti been kata kerja ketiga. Kalau present continuous berarti am, is, are, being kata kerja ketiga. Nah, ini yang perlu kalian ingat nanti. Mari kita kerjakan kedua soal ini. Verona in Italy. Nah, ini ya, Verona itu terletak di Italia. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya ya, tidak ada keterangan waktunya, tapi kita pilih yang cocok untuk kalimat pasif. Yang mana pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga. Kalau yang A ini ada to be tapi kata kerja pertama ini ya, nggak cocok ya. Is located nggak cocok. Yang B juga ada to be-nya kata kerja pertama, nggak cocok. Was located ya, nggak cocok ya. Tinggal C sama D, is located sama are located ya. Pilih yang mana ya. Verona itu kan tunggal ya, jadi kalau yang D itu salah, are itu untuk to be jamak. Jadi yang paling tepat itu apa? Is located ya. Verona is located in Italy. Oke teman-teman, mari kita kerjakan soal yang selanjutnya. My dress by the old tailor ya in our neighborhood. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya ya, tidak ada keterangan waktunya ya, tapi kita pilih yang cocok untuk kalimat pasifnya ya. Yang mana pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga. Pokoknya to be kata kerja ketiga. Kalau yang A ini kan bukan to be kata kerja ketiga ya. To be kata kerja ketiganya itu nggak cocok. Dia itu seharusnya sebelum been itu ada have atau has-nya ya. Nggak cocok itu ya. Nggak cocok. Nggak bisa been itu berdiri sendiri, nggak bisa. Kalau yang B itu memang have diikuti kata kerja ketiga, ini present perfect tapi itu aktif ya, aktif, nggak cocok. Terus kalau yang C ya, to be itu tidak diikuti been ya. Yang been itu seharusnya depannya have atau has. Kalau to be itu biasanya being, jadi nggak cocok ya. Jadi yang paling tepat itu yang D ya, itu kalimat present perfect passive. My dress has been ya made by the old tailor in our neighborhood.
Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikut ini. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga. Ya, kalau past tense to be-nya was were, terus diikuti kata kerja ketiga. Present tense am, is, are diikuti kata kerja ketiga. Future itu will be diikuti kata kerja ketiga. Present perfect has atau have been, ya, to be-nya been diikuti kata kerja ketiga. Kalau present continuous tense am, is, are terus ada being kata kerja ketiga, artinya sedang di. Mari kita kerjakan kedua soal ini. Houses in all cities. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya yang menunjukkan sekarang, lampau, atau mendatang. Tapi kita akan pilih pilihan yang cocok untuk kalimat pasif, ya. Ini rumah-rumah dibangun, kan dibangun. Nggak mungkin rumah membangun, dibangun. Kalau dibangun berarti kan kalimat pasif. Pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga, ya. Harus ada to be kata kerja ketiga. Dan to be-nya harus cocok dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, to be-nya tunggal. Kalau subjeknya jamak, to be-nya jamak. Kita lihat yang C. Yang C ini salah, ya. Yang C will bill, nggak boleh. Bill-nya juga salah tulisannya itu, ya. Bill-nya itu kurang i, bill-nya, ya, salah tulis. Dan will itu seharusnya diikuti be kalau pasif, will be, ya. Ya, nggak boleh will diikuti kata kerja ketiga langsung, nggak boleh. Will itu diikuti kata kerja pertama atau be, ya. Terus kalau yang A salah, is built, ya, is built salah, ya, karena rumahnya banyak, houses, ya. Sementara is itu tunggal. Was built juga salah. Mengapa salah? Was itu digunakan untuk tunggal, sementara rumahnya banyak. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ya, houses are built in all cities. Ya, rumah-rumah dibangun di semua kota, gitu ya. Rumahnya banyak jadi pakai are. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal berikutnya. I still can't believe it. My bicycle last night. Nah, ini ada keterangan waktu last night di sini, ya. Setelah titik-titik ada last night-nya. Berarti kalimat apa? Past tense. Past tense yang pasif, ya. Oke, kita cari past tense yang pasif. Berarti ada to be, was atau were diikuti kata kerja ketiga, ya. To be, was, were diikuti kata kerja ketiga, past tense pasif. Kalau yang A jelas salah, nggak ada to be-nya. Stole salah, ini untuk yang aktif. Masa sepeda mencuri, sepeda ya dicuri, ya, bukan mencuri. Nggak mungkin sepeda itu mencuri. Yang mencuri itu maling, ya, bukan sepeda. Kalau yang D, nah ini aktif, ya, was stealing. Masuk sepeda mencuri, sedang mencuri sepedanya, ya, nggak cocok. Jadi yang paling tepat yang C, my bicycle was stolen last night, ya, sepeda saya dicuri tadi malam. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikutnya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga, yang artinya di atau ter dalam bahasa Indonesia. To be-nya macam-macam. Kalau past tense ya was atau were diikuti kata kerja ketiga. Kalau present tense am, is, are diikuti kata kerja ketiga. Future will be kata kerja ketiga. Kalau present perfect apa? Has atau have diikuti been kata kerja ketiga. Kalau present continuous am, is, are being kata kerja ketiga. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Selanjutnya mari kita kerjakan kedua soal ini, ya. The computer store in our neighborhood last night. Nah, ini ada keterangan waktu last night. Berarti apa? Menunjukkan lampau. Ya, menunjukkan apa? Lampau. Berarti kita pilih apa? Kalimat pasif, ya, yang lampau, ya. Pasif lampau berarti to be, was, were diikuti kata kerja ketiga, ya. Was atau were diikuti kata kerja ketiga. Subjeknya apa ini? Computer store. Subjeknya itu computer store. In our neighborhood itu keterangan waktu saja itu, ya, embel-embel biar agak bingung dikit, ya. Biar agak bingung dikit. Sebenarnya subjeknya itu the computer store. Computer store-nya itu kan tunggal, berarti perlu to be yang to
tunggal, baru diikuti kata kerja ketiga. Kita lihat yang A itu salah. To be-nya jamak, computer store itu kan tunggal, were itu jamak. Sementara di sini ada ing robbing. Masa komputer store itu merampok? Seharusnya apa? Dirampok. Terus kalau yang B itu tidak ada to be-nya. Kalau yang D itu untuk past perfect, ya, tidak ada to be-nya, ya. Tidak ada to be-nya. Sementara apa? Kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang D, was robbed. The computer store in our neighborhood was robbed last night. Gitu ya. Selanjutnya soal yang kedua, the poetry by a famous artist. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya, ya, untuk lampau atau sekarang atau akan datang. Tapi kita akan memilih pilihan yang cocok untuk kalimat pasif, ya. Karena apa ini? Ada by-nya itu biasanya pasif, ya. Poetry itu apa? Puisi. Puisi ini ditulis, ya. Kan nggak mungkin puisi itu menulis, jelas ditulis, ya, oleh seorang seniman terkenal, artis terkenal. Puisi itu ditulis, gitu ya, bukan menulis, gitu ya. Berarti to be kata kerja ketiga. Harus ada to be kata kerja ketiga pasif. Kalau yang A nggak cocok, masa apa ini? Puisi menulis, gitu ya. Yang B juga ini kata kerja kedua, aktif menulis, puisi menulis. Yang C juga ini aktif, ya, puisinya menulis. Jadi yang paling tepat itu yang D, ada to be-nya apa? To be-nya was. Terus diikuti kata kerja ketiga, written, ya. The poetry was written by a famous artist, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ya, kita kerjakan soal berikutnya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada apa? To be kata kerja ketiga. Dan to be-nya macam-macam. Kalau past tense ya was were diikuti kata kerja ketiga. Kalau present tense am is are, ya, kata kerja ketiga. Future will be kata kerja ketiga, ya. Kalau present perfect has atau have diikuti been kata kerja ketiga. Kalau present continuous berarti apa? Am is are being kata kerja ketiga, ya. Nah, yang ini perlu, ya, harus diingat, ya, jangan sampai lupa. Mari kita kerjakan kedua soal ini. This book 3 days ago. Di sini ada keterangan waktu 3 days ago. Berarti kalimat apa? Past tense. Menunjukkan apa? Lampau, 3 hari yang lalu. Berarti ini apa? Kalimat pasif yang past tense. Pasif past tense itu apa? To be-nya pakai apa? Was atau were diikuti kata kerja ketiga. Kita lihat yang D. Yang D ini salah, tidak ada to be-nya. Yang C is being borrowed itu untuk present continuous passive, tidak cocok dengan 3 days ago. 3 days ago itu kan lampau, ya. Enggak cocok. Kalau is being borrowed itu present continuous passive. Kalau yang B is borrowed itu untuk present, ya. To be-nya is untuk present. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang A. Ya, this book was borrowed 3 days ago. Selanjutnya, ya, kita kerjakan soal yang kedua. Susan by her teacher now. Nah, ya, di sini ada keterangan waktu now, saat ini, sekarang, ya. Berarti menunjukkan apa ini? Present, ya. Present. Berarti ini apa? Present continuous passive, ya, sekarang, saat ini, ya. Berarti apa? Present continuous passive am is are being kata kerja ketiga. Tinggal nanti to be-nya yang cocok dengan Susan apa, gitu ya. Terus diikuti kata kerja ketiga. Kita lihat yang D, will be interviewed by her teacher now. Ya nggak cocok. Ya, will be dengan now ya nggak cocok, ya. Terus yang C tidak ada to be-nya. Kalau tidak ada to be-nya berarti aktif, ya. Masuk Susan menginterview gurunya, ya nggak cocok, ya, di interview. Kalau yang B, Susan is, yang betul itu yang B, ya. Susan is being interviewed by her teacher now. Nah, yang betul, yang paling tepat itu yang B, ya. Ini namanya present continuous passive. Yang A salah,
Yang A itu past tense. Yang paling tepat itu yang B, ya. Susan is being interviewed by her teacher now. Selanjutnya teman-teman, kita kerjakan soal berikutnya, tapi memang saya ingatkan kembali ya, pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga ya. Kalau yang past tense was were diikuti kata kerja ketiga, kalau present am is are kata kerja ketiga, future will be kata kerja ketiga, present perfect has atau have diikuti been kata kerja ketiga. Kalau present continuous berarti am is are being kata kerja ketiga. Nah, ini harus kalian ingat, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya mari kita kerjakan kedua soal ini. Nah, ini ada keterangan waktu lampau. In 1920s itu kan lampau. This TV itu kan subjeknya. Berarti ini diikuti pasif yang lampau gitu ya. This TV itu subjeknya tunggal. Ya, oke, kita pilih ya. Yang D itu memang lampau tapi untuk jamak ya, were itu untuk jamak. Sementara TV-nya tunggal. Will be itu nggak cocok, itu untuk future. Ini nggak cocok dengan keterangan waktu in 1920s. Kalau yang A itu nggak cocok, itu untuk present tense, nggak cocok dengan 1920s. Berarti yang paling tepat yang B ya. In the 1920s this TV was manufactured gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kita kerjakan soal berikutnya. Her first novel ... tomorrow morning. Di sini ada keterangan waktu tomorrow morning. Berarti apa? Menunjukkan akan datang. Kalimat pasif yang future ya, future pasif. Berarti will be kata kerja ketiga. Yang D salah, are launched ya. Ini untuk present tense pasif. Yang A juga present tense pasif. Yang B itu apa? Past tense ya. Berarti yang paling tepat apa? Yang cocok dengan tomorrow morning, will be launched. Will be kata kerja ketiga. Her first novel will be launched tomorrow morning. Ya, novelnya yang pertama itu akan diluncurkan besok pagi. Demikian teman-teman ya, pembahasan review on passive voice ya. Semoga kalian ya bisa memahami ya penjelasan materi ini, dan jangan lupa kalian membuat contoh kalimat pasif di kolom komentar video, dan jangan lupa kalian juga mengerjakan tes di Google Form ya. Semoga kalian tidak ada masalah dalam mempelajari materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.